pagi Bapak, Ibu, juga saudara-saudara yang terkasih dalam kerajaan surga. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2026. Pagi hari ini kembali kita diingatkan bahwa Tuhan itu baik. Anugerahnya selalu baru setiap hari. Kita dapat bangun pada pagi hari ini dengan badan yang sehat, dengan penuh sukacita, menjalani kehidupan kita. Itu semua tak lepas dari kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan sepatutnya bersyukur. Kita punya Allah yang hebat, yang luar biasa, yang menyertai kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Sekalipun mungkin di antara kita ada yang mengalami pergumulan, tetapi kita percaya Tuhan akan senantiasa memampukan dan meneguhkan kita. Dan sebentar lagi kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam kita menjalani hari-hari kita ke depannya. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan buka mata, telinga, hati kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Angga Prasetya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana sehingga beliau senantiasa dapat menjadi saluran berkat dalam melayani Tuhan buat sesama. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan penguasaan-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tema Renungan Hikmat Pagi pada hari ini berjudul Bersandar pada Allah yang kekal. Nats terambil dari Mazmur 102 ayat 2 yang berbunyi, Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati liburan Imlek, selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, masih dengan latar belakang Coban Canggu atau air terjun Canggu yang ada di wilayah Pacet, Mojokerto. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alfa Omega adalah proklamasi Kristus tentang dirinya. Kita bisa membacanya di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, ayat 17, pasal 21 ayat 6. Alfa Omega adalah istilah teologis yang berarti awal dan akhir, dan juga yang menyebabkan. Dan itu merujuk kepada eksistensi Allah kita yang kekal. Ia menjelajahi garis waktu yang manapun, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kekekalan merupakan salah satu konsep yang sukar untuk kita mengerti berhubung dengan keterbatasan kita sebagai manusia yang fana. Kita yang berawal serta yang berakhir tidak mungkin dapat memahami sesuatu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kekekalan berlangsung melampaui keterbatasan kita. Tuhan disebut sebagai Allah yang kekal. Kita bisa membacanya dalam Kejadian pasal 21 ayat 33. Itu berarti ia tidak berawal dan tidak berakhir. Namanya Tuhan, lebih tepat disebut Yahweh, berasal dari kata kerja Ibrani berada. Namanya menegaskan bahwa ia adalah Allah yang selamanya ada. Kita bisa membaca dalam Keluaran 3 ayat 14. Ia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ia tidak diciptakan. Ia memiliki hidup di dalam dirinya sendiri dan ia tidak bergantung kepada siapapun atau apapun untuk tetap hidup.
Ia sudah ada di dalam dirinya sendiri dan karena itulah ia kekal. Pemazmur meyakini kekekalan Allah. Itulah sebabnya tanpa ragu ia bermazmur. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu turun-temurun. Mazmur 102 ayat 13. Selain itu pemazmur juga yakin bahwa di dalam kekekalannya tersebut, Allah yang kekal tetap ada ketika segala sesuatu tiada. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka. Dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Mazmur 102 ayat 26-28. Allah yang hidup adalah Allah yang kekal dan tetap ada untuk selama-lamanya. Pemahaman yang benar tentang Allah yang kekal seyogyanya kian menarik kita untuk hidup bersandar kepadanya yang selalu ada untuk kita. Sama seperti pemazmur, sudah seharusnya kita berteriak minta tolong kepada Allah yang kekal dan memimpin anak cucu kita untuk tetap ada di dalamnya. Yesus Kristus, Sang Alfa dan Omega, kekal adanya. Percayakanlah hidup kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini di momen Tahun Baru Imlek, di mana kami boleh bersama-sama menikmati hari libur, menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Kami diingatkan melalui firman-Mu pagi ini, bahwa ketika hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu, tidak ada yang kekal, tetapi Engkau Alfa dan Omega. Engkau adalah Sang Awal dan Sang Akhir. Engkau adalah kekal. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang kekal, Allah yang selalu ada, Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup umat-Nya. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, kiranya mampukan kami untuk terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Ini kerinduan kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersebar dalam hidup semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Atas setiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang yang terang, Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Atas gereja yang